Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana caranya kita menginstal Windows 7 di mesin virtual. Langkah pertama, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kita buat untuk mesin virtualnya dengan mengklik tombol new ini. Misalkan di sini saya kasih nama Win7. Next saja. Nah, untuk memori yang akan kita gunakan, memori dari RAM-nya, ini saya pakai defaultnya yaitu 2 GB. Next saja. Kemudian create, dan untuk hard disk ini tipenya VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian next saja. Ini next. Nah, untuk kapasitas dari hard disknya saya tambahkan menjadi 50 GB. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan pengaturan pada menu setting ini. Kemudian di menu storage ini, kita masukkan master dari Windows yang akan kita install di storage device yang empty ini. Nah, kemudian di sini kita cari untuk master dari Windows yang akan kita install. Misalnya sini saya menggunakan Windows 7 ini. Dan ini oke saja. Oke, kalau sudah, kita mencoba untuk misalnya dengan klik tombol start. Oke, kita tunggu. Oke. Oke, kalau sudah, yang ini secara default saja. Kemudian kita klik saja next. Kemudian di sini install no. Oke, nah, karena saya menggunakan master dari Windows 7 yang multi, artinya banyak versi, ada starter, ada home basic, ada home premium, dan sampai dengan ultimate. Nah, untuk arsitekturnya juga ada arsitektur 32 bit atau x86, dan juga ada arsitektur 64 bit. Nah, pada praktikum kali ini saya menggunakan yang arsitektur 64 bit dengan versi home basic saja, ya. Home basic. Oke, kalau sudah, next saja. Kemudian ini kita centang untuk persetujuan, dan next. Nah, di sini kita bisa memilih ada dua, upgrade ataupun custom. Upgrade di sini misalkan PC atau laptop kita sudah ada sistem operasi yang ada di dalamnya, maka kita bisa pilih yang ini. Atau kita menggunakan yang custom. Nah, untuk praktikum ini saya memilih yang custom. Nah, di sini muncul ada hard disk yang masih kosong. Kenapa di sini namanya unallocated space? Itu bahwa hard disk ini masih murni. Kalau dalam bahasa penyimpan itu namanya raw. Raw itu belum adanya file system yang meng-create hard disk tersebut. Nah, kalau kita langsung klik next, maka langsung terinstall di situ. Artinya nanti akan terbentuk satu partisi saja, yaitu partisi C biasanya. Ya. Nah, kita coba untuk memilih yang advance. Nah, advance ini fungsinya untuk apa? Sebelum kita sebelum kita menginstal, maka kita bisa membuat partisi yang lain. Misalkan nanti ada partisi D, E, atau yang lainnya untuk media penyimpanan data. Karena kalau tadi langsung next saja, maka partisi yang ada di sini yang 50 GB ini, di sini,
itu akan di-create menjadi satu partisi saja, yaitu partisi C. Oke, nah ini saya dari partisi 50 ini, kapasitas dari 50 GB, saya buat partisinya. Saya ganti menjadi sekitar 15 GB atau 15.000 mega. Apply. Oke. Nah, kemudian yang ini sisanya saya klik lagi, ini play aja. Nah, yang ini rencananya saya akan install di yang pertama ini. Jadi nanti untuk yang partisi 2 ini untuk drive C-nya dan partisi 3 ini untuk data. Oke, maka sebelum kita klik next, kita pilih dulu partisi yang kedua ini. Oke, next. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Biasanya proses ini cukup lama, tergantung dari memori yang kita pakai. Baik memori dari PC kita atau laptop kita yang kita gunakan, ataupun memori yang sudah kita setting di awal tadi ketika kita membuat mesin virtual. Oke, mungkin sambil menunggu, bagi yang nanti sampai akhir kurang jelas bisa ditanyakan lewat komen. Bagi yang bermasalah bisa ditanyakan ketika mempraktikkan ternyata ada kendala. Oke, kalau sudah, misal saya kasih nama Abdul. Ini next saja. Oke, untuk password saya lewatin, next saja. Untuk ini juga saya lewatin, next saja. Ini pilih yang accumulator. Oke, untuk waktu kita berada di +7 ya. Hanoi, Bangkok, Jakarta. Oke. Next. Oke, ini home. Kalau ini tadi ada 3 pilihan, terserah ya mau memilih yang atas, tengah, atau yang ke bawah. Ini ngecek kalau ada koneksi jaringannya. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan Windows yang kita install, baik Windows 7, 8 maupun 10 dengan cara free ya. Bukan dengan cara membaca. Tapi kayak tadi ketika install, ketika dikasih kita harus memasukkan serial number, kita skip saja atau kita next. Ya efeknya apa? Efeknya memang kita tidak bisa melakukan update gitu ya. Kemudian seperti yang Windows saya gunakan ini, muncul seperti ada aktif Windows ini. Ya udah biarin aja. Memang itu resiko ketika kita menggunakan yang sifatnya seperti trial. Yang penting Windows itu masih bisa digunakan. Tidak harus mencari dengan cara mencari serial number, dengan cara menggunakan file-file aktivator segala macam. Itu malah kalau menurut saya itu malah merugikan. Ya udahlah, ini Windows sudah memberikan secara trial. Artinya ini sudah bisa digunakan. Ya udah, kita pakai ini aja. Tanpa harus mencari-cari cara mengaktifkan Windows 7, Windows dan lain sebagainya. Itu sama juga dengan membaca. Oke. Nah,
Tapi bagi yang memang tertarik, silahkan menggunakan produk dari Microsoft, tapi dengan cara yang bijak. Oke, mungkin itu ya. Ini sudah jadi. Inilah tampilan dari Windows 7. Oke, kita lihat di dokumennya. Nah, di sini ada 2, C dan D. Oke, ini C dan D. Nah, di ini kita harus memformat. Kita lakukan format. Karena bentuk ini tadinya masih bentuk raw, belum ada file system yang bisa nge-create. Jadi sebelumnya yang ini kalau dilihat seperti ini, nah ini belum terlihat berapa kapasitasnya dan lain sebagainya, karena ini masih bentuknya raw. Raw itu belum ada file system yang nge-create di partisi tersebut. Nah, caranya ya kita format. Klik kanan, format ini, bukan yang C tapi yang D. Ini biar jelas di sini aja. Klik kanan, ini format. Oke, sudah muncul seperti ini. Kemudian klik start saja. Nah, inilah sebelum saya melakukan format, inilah fungsi dari format itu, yaitu membuat si drive tersebut atau partisi tersebut dengan menggunakan file system jenis apa. Secara default di sini NTFS ya. Ini file system, inilah fungsi dari format. Apa fungsi dari format? Jadi format itu bukan berarti menghapus data sebetulnya. Format itu adalah meng-create partisi tersebut menjadi file system jenis apa. Itulah fungsi dari format. Oke, start. Oke. Nah, hanya saja efek dari format itu bisa menghilangkan data, bisa menghapus data. Tapi bukan berarti di format itu adalah saya akan menghapus data dengan cara memformat. Bukan. Jadi memformat itulah membuat si partisi tersebut memiliki file system. Nah, efeknya apa? Efeknya bisa hilang data yang ada dalam partisi tersebut. Oke? Itu saja praktikum instalasi Windows 7 di VirtualBox. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Sekian dari saya. Terima kasih.